Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalian tahu tentang gliserol? Gliserol merupakan produk samping dari produksi biodiesel, di mana jika dibuang langsung ke lingkungan akan mencemari lingkungan, dan jika diolah dengan tepat akan menghasilkan ekonomi yang tinggi. Maka dari itu, saya Enggar Amalia Putri Cita Pratama dan rekan saya Rio Alfiani Aristiawan, NIM D502126 dan D502162 melakukan penelitian tentang asetilasi gliserol dengan judul Pengaruh Suhu Kalsinasi dan Waktu Impregnasi pada Pembuatan Katalis Karbon Cesium Fosfotungstit Asid untuk asetilasi gliserol dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Nur Hidayati, MT PhD IPM. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang latar belakang, state of the art, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode dan rancangan penelitian, dan jadwal penelitian. Biodiesel merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling potensial, ramah lingkungan, serta memiliki kualitas setara bahan bakar pada umumnya. Sejak tahun 2008, potensi produksi biodiesel telah meningkat secara global, mencapai 716.000 barrel setara minyak per hari pada tahun 2020. Di Indonesia, 75,43% dari total produksi biodiesel didistribusikan di dalam negeri, dengan total produksi biodiesel mencapai 6,17 juta kiloliter pada tahun 2018, dengan prediksi peningkatan produksi hingga pertengahan tahun 2019 mencapai 4,19 juta kiloliter. Biodiesel sendiri diproduksi melalui reaksi transestrifikasi antara minyak nabati dan metanol dengan katalis alkali. Selama proses produksi, sekitar 10% gliserol dihasilkan sebagai produk sampingan. Peningkatan produksi biodiesel mengakibatkan surplus gliserol di pasar yang dapat menurunkan harga gliserol secara ekonomi. Gliserol kasar yang terkontaminasi oleh metanol, garam anorganik, asam lemak, dan juga air, memiliki keterbatasan dalam penggunaannya dan biasanya diarahkan pada aplikasi yang kurang sensitif. Gliserol mentah dapat dimurnikan untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih dari 95% melalui berbagai proses dengan biaya yang cukup tinggi. Asetin atau asetalgliserol diperoleh melalui proses asetilasi di mana gliserol bereaksi dengan asam karboksilat, biasanya menggunakan asetat anhidrat atau asam asetat yang menghasilkan monoasetin, diasetin, dan juga triasetin. Mekanisme reaksi dimulai dengan aktivasi atau protonasi gugus karbonil asam asetat oleh katalis asam kuat tipe Bronsted, di mana ion asilium yang dihasilkan membuatnya lebih rentan terhadap serangan nukleofilik oleh atom oksigen dari molekul hidroksil yang terikat pada gliserol, membentuk zat antara tetrahedral dan menyebabkan transfer hidrogen ke molekul hidroksil berikutnya untuk membentuk molekul air. Saat molekul air hilang, terbentuk monoasetin, dan dengan mekanisme serupa terbentuk diasetin dan akhirnya triasetin. MAG dan DAG digunakan sebagai bahan tambahan pada pembuatan polyester dan kriogenik, serta proses detertanning. Sementara TAG dimanfaatkan sebagai pengemulsi, agen anti jamur dalam pengobatan, dan berbagai jenis parfum, humektan pada kosmetik, serta bahan tambahan dalam bahan bakar untuk meningkatkan angka oktan. Selanjutnya yaitu ada macam-macam katalis. Katalis memiliki dua macam, yang satu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen memiliki kelebihan yaitu selektivitasnya tinggi dan aplikasinya terbatas. Untuk katalis homogen memiliki kekurangan yaitu recovery-nya sulit dan stabilitasnya rendah. Sedangkan katalis heterogen memiliki kelebihan yaitu recovery-nya sulit dan stabilitasnya tinggi. Sedangkan kekurangannya selektivitasnya rendah dan aplikasinya cukup luas. Untuk katalis heterogen yang sedang berkembang saat ini, salah satu contohnya yaitu karbon aktif yang dibuat dari palm kernel shell, yang di mana selektivitasnya rendah, dan kami modifikasi katalis tersebut dengan mensupport dengan katalis cesium fosfotungstit asid. Berikut merupakan literatur yang telah kami dapatkan beberapa karbon aktif yang dicampur dengan CSPWA dengan berat 7%, rasio molar 8:1, suhu 85 derajat Celcius, waktunya 2 jam, monoasetin 26, diasetin 58, triasetin 16, dan konversi gliserol 98.
Berdasarkan latar belakang, terdapat dua rumusan masalah utama dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh suhu kalsinasi dan waktu impregnasi karbon dari palm kernel shell dan cesium fosfonucleic acid pada asetilasi gliserol, serta bagaimana efektivitas karakteristik katalis karbon cesium fosfonucleic acid terhadap konversi gliserol menjadi triasetin. Sehingga dapat ditarik penyelesaian masalah adalah dengan memodifikasi suhu kalsinasi dan waktu impregnasi sehingga didapatkan formula optimasi konversi triasetin tertinggi menggunakan katalis karbon cesium fosfonucleic acid. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah yang pertama, menganalisis pengaruh suhu kalsinasi dan waktu impregnasi terhadap karakteristik katalis karbon cesium fosfonucleic acid pada proses asetilasi gliserol, serta menganalisis efektivitas karakteristik katalis karbon cesium fosfonucleic acid terhadap konversi gliserol menjadi triasetin. Selanjutnya yaitu jenis rancangan dan variabel. Penelitian ini menggunakan rancangan data lengkap dan metode pengolahan menggunakan ANOVA dengan variabel-variabel yang digunakan sebagai berikut. Untuk variabel bebas yang pertama yaitu suhu kalsinasi, variabel terikatnya karakteristik katalis, dan variabel kontrolnya waktu. Untuk variabel bebas kedua yaitu waktu impregnasi, variabel terikat karakteristik katalis, dan variabel kontrolnya berupa suhu. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah dengan yang pertama, mengsintesis struktur karbon sehingga dihasilkan karbon teraktivasi dari palm kernel shell yang kemudian dilakukan penanaman CSHPW pada struktur karbon menggunakan metode impregnasi dan juga kalsinasi sehingga didapatkan CSHPW MC10. Selanjutnya yang terakhir adalah uji aktivitas karakteristik katalis karbon cesium fosfonucleic acid sehingga didapatkan data hasil analisis. Uji aktivitas karakteristik katalis karbon cesium fosfonucleic acid sendiri dilakukan dengan melakukan 3 kali uji. Yang pertama adalah uji keasaman katalis yang dilakukan dengan metode gravimetri untuk mengetahui tingkat keasaman dari katalis. Kemudian uji aktivitas karakteristik yang dilakukan untuk mengetahui konversi gliserol yang terbentuk. Dan yang terakhir adalah analisis respon katalis yang dilakukan menggunakan beberapa percobaan seperti SEM untuk mengetahui morfologi permukaan katalis, FTIR untuk mengetahui karakteristik permukaan, XRD untuk mengetahui kristalinitas katalis, BET untuk uji karakteristik tekstur, dan TIM untuk mengetahui morfologi mikroskopi komposisi internal. Berikutnya merupakan jadwal penelitian. Kami melakukan penelitian selama 2 bulan, yaitu 8 minggu dengan jenis kegiatannya sebagai berikut. 1. Persiapan alat dan bahan, 2. Pembuatan katalis, 3. Pengujian katalis, 4. Pengambilan data, 5. Analisis hasil, 6. Pembuatan laporan, dan 7. Publikasi. Dan berikut merupakan referensi yang kami ambil sebagai uh, studi pustaka ya, dalam penelitian kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.